Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mujikir Rahman, absen 22 dari kelas 11 DJKT 1. Saya di sini akan mengerjakan lab activity 4.1. Pertama-tama kita bisa buka file activity 4.1. Setelah itu kita bisa membaca langkah-langkah yang ada di samping. Sekarang kita berada di ruang libur, klik pada smartphone. Nah, itu kita pilih config, lalu pilih 3GM 4G. Namanya sudah terganti My Telco ya, sudah ada IP-nya juga. Lalu kita pilih desktop, lalu IP configuration, lalu kita ganti wireless, kita ganti ke 3GM 4G. Nah, jika seperti ini maka sudah ada IP-nya dikarenakan DHCP. Nah, itu kita ke web browser, kita bisa tunggu sebentar. Setelah itu kita bisa mengetikkan www.google.com, lalu kita bisa enter atau go, lalu enter. Nah, tunggu. Jika seperti ini maka berhasil, dan kita ganti kembali ke ketikan www.smk.sch ya guys ya, SCH ID. Lalu enter, tunggu. Nah, jika seperti ini maka tidak bisa, rata-rata bagian SMK ini tidak bisa, rata-rata teman saya, tapi juga ada yang berhasil. Nah, itu kita bisa lanjut aja, kita ke www.mytelco.com, lalu kita bisa enter kembali. Nah, jika seperti ini maka berhasil, kita bisa lanjut. Untuk mengetesnya kita ganti ke www.mykekes.com, lalu kita enter atau go ya, tunggu. Nah, jika seperti ini maka berhasil. Lalu kita bisa lanjut ke step berikutnya, kita close terlebih dahulu, lalu klik pada menara komunikasi. Kita keluar dari ruangan, klik pada bagian my home bagian samping. Nah, setelah itu kita klik pada menara, lalu kita pilih bagian config. Kita bisa baca bagian samping ya guys ya. Lalu kita masih pada menu config, kalian melihat interface, lalu kita klik bagian interface-nya ya. Tapi mewakili media yang digunakan bagaimana menara tersebut terhubung dengan perangkat yang ruangan. Lalu kita lanjut ke step 3, pada bagian 3GM 4G kita klik. Kita disuruh on kan, tapi di sini sudah on, jadi tidak usah di on kan kembali. Kita bisa lanjut ke step berikutnya, klik pada kotak di bawah menara, kita klik terlebih dahulu, lalu pilih jenis nama perangkat, tuliskan pada bagian interface atau config, lalu pilih Cal Tower. Nah, kita cocokkan IP-nya yang ada di langkah-langkahnya sama ya, 172.16.1.1 ya. Lalu klik pada menu service, kita pada menu service, pada DHCP
Kita cek IP-nya ya guys ya. Start IP address 172.16.1.100 juga sama. Terus kita kembali pada menu config dan pilih basebone, menemukan alamat IP 192.168.100. Kita tidak usah, kita bisa kita pilih config ya. Nah itu kita backbone. Nah kita samakan ya IP-nya, bagian langkah-langkah 192.168.100.1 sama semua. Ternyata kita bisa lanjut ke step keempat, yaitu step terakhir. Klik pada gedung Telecommunication Office, kita klik, lalu kita bisa geser ke samping. Lalu ada kabel yang berwarna biru itu, kita mengecek apakah sudah terhubung apa belum. Kita bisa klik kanan, lalu kita pilih inspire. Nah seperti itu, maka sudah terhubung ya. Kita lanjut ke tab berikutnya. Kita bisa mengklik ke bagian data center yang ketiga yang ada garisnya hitam atau apa itu warnanya, soalnya tidak jelas dari sini. Kita lanjut ke step berikutnya. Kabel tersebut terhubung pada ruangan tadi. Center klik pada ruangan data. Kalian pada perangkat router dan pada bagian config klik pada flash ethernet 1. Perhatikan alamat IP yang dimiliki apa satu segmen dengan backbone pada perangkat either unit tadi. Aku pilih config, lalu kita pilih flash ethernet 1. Jika seperti ini maka terhubung ya kayak yang tadi. Lalu kita masih ingat dengan alamat IP 192.168.200, kita bisa ngecek ke bagian server MyCache ya. Bagian 1 server MyCache 1, kita cek IP-nya. Ternyata 201, sedangkan di sini yang dibutuhkan 202 ya guys ya. Kita bisa close, kita ganti ke server MyCache 2. Lalu klik, lalu pilih config, lalu pilih flash ethernet. Nah ternyata di sini sama yang pada langkah-langkahnya ya. IP-nya sama 192.168.200.2. Lalu kita coba cari lagi ke server MyCache 3, kita bisa klik, lalu pilih config, lalu pilih flash ethernet. Nah di sini menggunakan IP address 200.3 ya. Jadi yang dibutuhkan tadi server MyCache 2 ternyata. Lalu kita bisa lanjut ke langkah berikutnya. Jika sudah menemukan server, klik pada bagian service. Kita klik bagian service. Setelah itu kita pilih DNS ya. DNS, lalu kita on kan. Tapi di sini ternyata sudah on. Pada bagian lab activity 4.1 ternyata kita disuruh mengecek aja ya guys ya. Sekian video dari saya, jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.